gradien echo. Oke, gradien echo ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah sekuens jika bukan dari spin echo atau dia tidak menggunakan puls besar 180 derajat. Nah, jawabannya adalah gradien echo ini. Jadi di mana transversal komponen dihasilkan dari aplikasi RF yang besar yang sudutnya bukan 90. Jadi bisa diasosiasikan bahwa di dalam gradien echo ini sudutnya atau flip angle-nya tidak atau sama dengan 90. Berarti magnitudenya lebih kecil atau flip angle-nya lebih kecil dari spin echo yang seluruh long magnetisasinya diubah menjadi transfer magnetisasi. Jadi di sini dia full sequence gradient echo ini dia tidak menunggu dephasing dan rephasing ketika diberikan radiofrekuensi ketika ke bidang magnitud transversalnya, dia tidak menunggu tapi langsung diberikan aplikasi RF yang bukan 180 tapi lebih kecil dari 180, lebih kecil dari 90. Langsung lebih kecil dari 90. Dengan besar sudut yang bukan 90 maka hanya sebagian longitudinal magnetisasi yang diubah ke transversal magnetisasi dan akan menghasilkan sinyal pada receiver coil. Segera setelah pulsa RF dimatikan, di-off-kan, maka akan dihasilkan pre-induction decay dan T2 start, di mana T2 waiting itu lebih besar daripada T2 start di phase. Di phase magnetic moment pada bidang transversal akan direpassing dengan sebuah gradien sehingga sinyal dapat ditangkap pada receiver coil. Sinyal yang terjadi disebut dengan gradien echo. Jadi ini merupakan grafik di mana ketika seorang pasien dimasukkan ke dalam gantry, diberikan radiofrekuensi puls 90, dia akan flip ke bidang magnetisasi transversal. Nah, yang biasanya di dalam spin echo dia 180 di phasing, kemudian langsung di rephasing 180. Nah, ini dia pada saat yang sama di gradien echo itu misalnya diberikan 90 derajat, kemudian diberikan radiofrekuensi, diberikan TR lebih rendah dari 90, misalnya di sini adalah 30, maka akan terjadi small transfer component of magnetisasi. Jadi di dalam gradien echo ini dia tidak menggunakan radiofrekuensi 180 tapi lebih kecil dari 90 ya. Jadi dia akan bergantung dari polaritas dari gradien magnet. Sehingga semakin dia tajam slope-nya polaritasnya ke misalnya B+, maka frekuensi encoding dari net magnetisation transfer ini akan lebih cepat perputarannya, frekuensinya. Jadi frekuensi encodingnya akan lebih cepat presesinya.
Gradient coil berfungsi untuk menghasilkan dephase atau rephasing magnetic moment nuklei. Gradient coil juga berfungsi dalam encoding, pemilihan slice, frekuensi encoding, dan fase encoding. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, di mana dalam gradient echo ini dia tergantung dari polaritas gradient atau magnetisasi di dalamnya. Jadi semakin tajam maka dia frekuensi prosesionalnya akan lebih cepat. Gradient adalah perubahan secara linear medan magnet utama yang dihasilkan dari coil yang dialiri arus listrik yang ada di dalam magnet bor. Ya. Aliran arus listrik yang melewati gradient coil akan menginduksi medan magnet di sekitarnya, baik sehingga terjadi gradasi medan magnet dari yang kurang hingga lebih dari kekuatan medan magnet utama. Di dalam MRI itu tidak seperti di dalam CT scan ya. Jadi pemilihan slicing jika di dalam CT scan itu rasio perbandingan pergerakan meja dengan perputaran tabung. Tetapi di dalam MRI ini slice selection-nya, pemilihan slice-nya itu tergantung dari gradient medan magnet. Nah, dari misal isocenter ke tidak isocenter, baik dari ke superior atau ke inferior. Rotational frekuensi nuklei yang sepanjang gradient sesuai dengan posisi polaritas gradiennya. Nah, ini adalah gambaran gradient coilnya dalam gantry yang akan dipasang di dalam bor medan magnet. Nah, ini gambaran gradient magnet. Nah, ini magnet isocenter. Nah, maka semakin B+ ke atas, maka magnetic field strength-nya akan meningkat. Sehingga nuclei speed-nya pun akan meningkat dibandingkan yang B- di sini. Misalnya ini B-1, B-2, B-3, ini B+1, B+2, dan seterusnya. Maka posisional nuklei akan dipengaruhi dari posisi gradient magnet di sini. Nah, ini gambaran dari split nuklei, posisional frekuensinya di masing-masing polaritas gradient magnetik. Nuklei yang mengalami peningkatan medan magnet, maka posisional frekuensi akan meningkat. Sedangkan nuklei yang mengalami medan magnet yang lebih rendah, maka posisional frekuensi juga akan menurun. Perubahan frekuensi sepanjang linear gradient yang akan mengubah medan magnet sebesar 1 Gauss per cm. Isocenter adalah sumbu pertengahan gradient yang merupakan kekuatan medan magnetnya sama dengan medan magnet utama. Polaritas gradient, arah gradient yang menentukan salah satu ujung tinggi atau rendah disebut polaritas. Polaritas gradient ditentukan oleh arah arus dalam gradient coil. Gradient yang menyebabkan nuclei speed up dan slow down yang dapat untuk dephase dan rephasing moment magnetik. Ini gambaran dari positif ke negatif tadi ya. Semakin ke atas semakin positif, spin nukleinya juga akan meningkat. Ini gambaran tabel dari posisi gradient isocenter 10.000 Gauss. Larmor frekuensinya adalah 42,57 sekian MHz. Semakin ke bawah, semakin negatif menjauhi isocenter, maka frekuensi posisionalnya, larmor frekuensinya akan menurun. Nah, sedangkan semakin positif, makin ke atas, maka dia akan semakin meningkat. Jadi ini positifnya.
42,5742 pada 10.001 Gauss. Proses gradien diphase dan rephase. Sebuah gradien diaplikasikan pada magnetisasi koheren in fase atau satu pola ya, magnetik nuklei dalam pergerakannya setelah diberikan radiofrekuensi di mana seluruh magnetic moment dalam posisi dan waktu yang sama. Gradien tersebut akan berpengaruh terhadap kekuatan medan magnet tergantung dari posisi sepanjang gradien aksisnya. Apakah di daerah magnetic moment speed up atau slow down. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama magnetic moment nuklei tidak lagi dalam satu posisi dan satu waktu sehingga terjadi magnetisasinya mengalami diphase oleh aplikasi gradien tersebut. Nah. Ini ketika dia in fase diberikan radiofrekuensi, kemudian ketika dia dimatikan, nah, pada gradiennya pada di atas yang isocenter, nah tadi yang sama ya, speed up sama spin down. Ini bidang magnetisasi transversal. Nah, gambarannya ini. Ini Z, ini magnetisasi longitudinal ya. Jadi pada saat diberikan radiofrekuensi, nah dia akan dephasing. Nah, kemudian dephasing tersebut kemudian dimatikan, dia akan rephase ke magnetisasi longitudinal. Sebelum dia full ke magnetisasi longitudinal, maka diberikan radiofrekuensi misalnya 40 derajat, maka dia akan kembali dephase ke bidang magnetisasi transversal sehingga terjadi net magnetization transfer di situ sehingga dapat ditangkap sebagai sinyal ya. Sebuah gradien diaplikasikan pada keadaan magnetisasi incoherent out fase, yaitu keadaan di mana terjadi T2 star dephasing, di mana magnetic moment tidak dalam satu posisi dan satu waktu. Jadi T2 waiting ini, T2 star ini lebih kecil dari T2 star. Jadi dia posisi di magnetisasi transversalnya sangat kecil ya. Jika diaplikasikan gradien akan terjadi perubahan kekuatan medan magnet sepanjang gradien di mana daerah yang dengan slow down nuklei menerima gradien yang kekuatan lebih dari isocenter dan daerah dengan speed up nuklei menerima kekuatan yang lebih rendah dari isocenter. Dalam beberapa saat kemudian maka slow nuklei akan bertambah kecepatannya hingga menyamai kecepatan dari speed up nuklei. Bila keduanya speed up dan slow down nuklei dalam satu posisi dan waktu yang sama, maka magnetic moment mengalami rephasing. Pada saat rephasing, magnetic moment mencapai maksimum sehingga akan menghasilkan sinyal yang maksimum pada receiver coil dan sinyal inilah yang disebut dengan gradien echo. Apa? Apa ya? Oke. Nanti beresin lagi. Ada yang ditanyakan? Itu arah precessionnya bersearah dengan arah jarum jam atau berlawanan? Bentar, nggak kedengeran nih.
Oke, baik. Ada tanyakan? Yang tadi Pak, arah precession itunya Pak, gradiennya, apakah selamanya searah dengan arah jarum jam atau tidak Pak? Selamanya searah jarum jam. Yang mana ini? Yang ini? Iya Pak, yang MX itu Pak. Nanti kan muter ya Pak ya? Sini ya? Ya. Ya, dia ketika dia precesional, kalau di ini kan di inverse ya. Kalau yang ini dia kembali loss coherent magnetisasi transversal, dia mulai ke atas. Nah, ketika dia di lain sisi mengalami regrowth kembali ke magnetisasi longitudinal atau T1-nya itu ya, T1-nya itu misalnya dia short, dikasih short dari T1, T1-nya yang pendek, atau TR-nya yang pendek misalnya, TR-nya kan dikasih pendek. Kalau yang T1 kan dia panjang ya misalnya. Nah, ketika diberikan TR yang panjang di gradien echo, bukan gradien echo, ketika TR-nya panjang maka dia akan full recover ke magnetisasi longitudinal. Nah, sebelum dia kembali full magnetisasi longitudinal maka diberikan TR short yang pendek. Nah, sehingga net magnetisasi transfer yang berada di bidang magnetisasi transversal itu akan bisa terjadi dan ada perbedaan kontras di dalam misalnya image tersebut. Jadi dia diberikan TR-nya pendek-pendek bukan panjang di dalam gradien echo, sehingga dia tidak full kan karena dia angle-nya kecil, maka diberikan TR yang pendek. Jadi Pak, kalau misalnya angle-nya kecil berarti TR-nya harus pendek. Apakah Iya. sesuatu yang itu Pak? Iya, kalau dia TR-nya panjang maka akan nanti dia full recover ke magnetisasi longitudinal. Tetapi di dalam gradien echo ini dia masih ada T1-nya. Nah, makanya kan dari gradien echo didapatkan T1 per TR. Jadi TR-nya misalnya short maka T1-nya panjang. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran dari gradien echo di mana di phasing-nya diberikan alpha RF pulsa yang bukan 180 ya, ketika dia di phasing ke bidang magnetisasi transversal, kemudian dia di phasing di sini, nah kemudian diberikan TR yang pendek atau flipnya misalnya 40, maka terjadi gradien echo. Jadi setengahnya dari yang spin echo itu, sehingga gambarannya bisa ditangkap, image-nya diakuisisi lebih cepat dibandingkan spin echo. Ya, jadi kan kalau dia di dalam spin echo kan dia ini TE-nya di sini nih, TE-nya 1. Jadi 1 kalau di gradien itu dia setengah. Nah, setengah mengisi dari cache space-nya itu. T2 star decay. T2 star decay hanya terjadi pada gradien echo, terjadi di antara dephasing dan rephasing gradient. Rephasing incompletely recovers the signal. Oke. Jadi rephasingnya tidak lengkap untuk kembali ke bidang magnetisasi longitudinal, sehingga bisa ditangkap hanya tadi yang masuk adalah sinyalnya
misalnya di full di T1 atau spin echo-nya itu, kalau di sini dia tidak kompetennya sebagian saja yang ditangkap. Sinyal loss is greater with longer TS. Jadi sinyal loss-nya itu lebih besar daripada TE yang panjang. Decay menghasilkan contrast image. T2 star decay selalu lebih cepat daripada T2 decay. Jadi lebih kecil dari T2 sehingga nuclei precessional frekuensinya dari speed up-nya lebih tinggi daripada T2 decay. Gradient echo imaging tidak dapat recover signal loss dari magnet field inhomogeneity. Jadi tidak dapat terjadi di dalam medan magnet yang tidak homogen. Jadi gradient echo ini cenderung bisa terjadi di dalam medan magnet yang homogen. Menghasilkan magnetic susceptibility karena spin-spin lattice-nya dia antar interaksi atom nukleinya dia menjadi magnetik medan magnet itu sendiri. Water-Ford incoherence. Jadi tidak antara lemak dan air agak tidak koheren, jadi agak sulit untuk. Jadi gambarnya agak ini ya, agak iso intens seperti itu. Karena di itu kan fatnya itu sendiri, kalau di T1 kan dia Pareto. Nah, karena dia tidak full, sedangkan di waternya sendiri dia masih dimagnetisasi transversalnya itu masih di situ, tidak ditangkap, maka dia tidak full bright, tidak hyper intense, jadi masih iso intense gitu. Kalau di T itu kan T1-nya kan dia bisa dibedakan antara water dan fatnya, jelas antara bright dan hyper dan hypo intense. T2 dan T2 star relaxation. Nah, itu rumusnya maksudnya T2 star itu merupakan sepertiganya dari T2 waiting ya. T2 is the spin relaxation time, T2M is magnetisasi kontribusi dari induksi relaksasi dari ketidakhomogenan medan magnet. T2 magnetisasi susceptibility, the kontribusi dari relaksasi yang menginduksi dari magnetic susceptibility dari objek itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan ketika atom nuklei tersebut menjadi magnet itu sendiri. T2 dan T2 star relaksasi mempengaruhi kontras dari gradient echo imaging. T2 relaksasi mempengaruhi kontras dalam spin echo imaging. Jadi ini gambaran dari pengambilan pulse gradient echo, di mana ketika objek dimasukkan ke dalam bor, nah diberikan radio frekuensi sebesar ini, flip ini apa ya, berapa derajat, ini ada slice selection-nya, slice sesuai dari potongan yang akan dipilih. Nah, misalnya potongan misalnya di posisi bisa isocenter atau B plusnya atau B minusnya sesuai dari posisi objeknya yang isocenter yang sebelah mana. Nah, kemudian kan diberikan radio frekuensi. Nah, kemudian dia akan di phase. Nah, di phase di sini. Nah, di phase di sini, kemudian diberikan dia flip kembali ketika dia magnetisasi longitudinal. Nah, dia tidak ke magnetisasi transversal. Nah, kemudian dia kan di phase di sini diberikan, ini kan
radiofrekuensi awal, kemudian diberikan radiofrekuensi yang kurang dari 90 itu tadi. Nah, itu kemudian dia mulai dephasing atau fase encoding, kemudian di dalam dephasing ketika diberikan radiofrekuensi di bawah 90, dia akan frekuensi encoding ditangkap sebagai sinyalnya di sebelah sini. Ini perbedaan dari spin echo dan gradient echo. Nah, jika di dalam spin echo dia read out-nya setelah diberikan aplikasi 180, maka di dalam gradient echo dia tidak perlu merefreshing diberikan aplikasi 180, cukup diberikan alpha, maka dia sudah dapat dibaca sebagai frekuensi encoding. Nah, ini yang dinamakan gradient recall echo. Dia langsung diberikan aplikasi yang kurang dari 90. Pembobotan dan kontras pada gradient echo. Parameter yang berpengaruh terhadap pembobotan dan kontras adalah TR, TE, dan flip angle. Jika dalam spin echo hanya TR dan TE-nya, di dalam gradient echo tergantung dari flip angle yang digunakan. TR pada gradient echo lebih pendek daripada TR pada spin echo. Karena jika panjang akan mengalami full recovery ke magnetisasi longitudinal. TR akan mengontrol jumlah T1 recovery, di mana TR pendek akan menghasilkan pembobotan T1. Pada gradient echo dengan flip selain 90, maka tidak diperlukan waktu yang lama untuk recover ke full magnetisasi longitudinal, maka TR bisa lebih pendek dan akan memperpendek waktu scanning tanpa mengakibatkan saturasi. Pada gradient echo, T1 relaksasi dikontrol oleh TR dan flip angle, sedangkan TE mengontrol T2 star. T1 waiting gradient echo, untuk menghasilkan T1 waiting maka perbedaan T1 times tissue atau perbedaan waktu dari T1 harus dimaksimalkan dan perbedaan waktu T2 harus diminimalkan. Agar dapat memaksimalkan T1, maka antara lemak dan air harus memiliki waktu untuk full magnetisasi longitudinal sebelum aplikasi RF berikutnya. Untuk menghindari full recovery, maka flip angle harus pendek, flip angle harus besar, dan TR pendek, sehingga ada lemak dan air masih dalam proses relaksasi ketika RF berikutnya diaplikasikan. Untuk meminimalkan efek T2 star, maka TE harus pendek, sehingga lemak dan air tidak ada waktu untuk decay. T2 star waiting gradient echo, untuk memperoleh T2 star waiting image, maka perbedaan waktu T2 star tissue harus dimaksimalkan dan perbedaan waktu T1 diminimalkan. Untuk memaksimalkan T2 star, TE panjang sehingga fat dan air memiliki waktu untuk decay yang cukup untuk menunjukkan perbedaan decay tersebut. Untuk meminimalkan T1 recovery, flip angle harus kecil dan TR panjang cukupnya agar lemak dan air dapat full recovery. Dengan sudut balik yang kecil, maka akan dihasilkan transversal magnetisasi yang kecil, sehingga TR tetap bisa tidak terlalu panjang tetapi tetap cukup untuk
full recovery. Untuk menghasilkan proton density maka T1 dan T2 Astrea Image harus diminimalkan. Untuk menekan T2 star, TE harus pendek sehingga air dan lemak tidak ada waktu untuk decay. Untuk meminimalkan T1, flip angle harus kecil dan TR panjang agar terjadi magnetisasi long secara penuh. Gradient echo menggunakan gradient untuk reversing magnetic moment menggunakan variabel flip angle. TE dapat lebih singkat daripada spin echo. Gradient tidak menghilangkan efek magnetic field inhomogeneities. Pembobotan T1 memaksimalkan T1 dengan cara flip angle yang besar. Memaksimalkan T1, TR pendek untuk menekan T2 star, TE panjang. T2 star untuk menekan T1, flip angle kecil. Untuk menekan T1, TR panjang, tapi bisa lebih pendek dari spin echo. Untuk memaksimalkan T2 star, TE harus pendek. Untuk proton density, untuk menekan T1, flip angle yang digunakan kecil, sama dengan T2 star ya. Untuk menekan T1, TR panjang. Untuk menekan T2, TE-nya pendek. Ini secara garis besarnya dari sequence-nya alpha, misalnya alfanya 30, flip, gradient, recall, echo. 3 parameter, TR panjang, TE panjang, flip angle besar 70 sampai 110, kecil 5 sampai 20. TE panjang 15 sampai 20 milisecond, untuk pendek 5 sampai 10 milisecond. TR yang panjang 100 milisecond lebih atau pendek kurang dari 50 milisecond. Mengurangi SAR, specific absorption rate, dan mengurangi artefak. Keuntungan dari gradient echo merupakan faster imaging, dapat menggunakan TR yang pendek dan TE yang pendek daripada spin echo. Low flip angle membutuhkan energi yang kecil, lebih banyak slice per TR daripada spin echo dan menurunkan SAR. Compatible with 3D akuisisi, dapat digunakan untuk akuisisi 3 dimensi, sensitif terhadap hemorrhage karena magnetic susceptibility, dan MRA, imaging flowing blood. Nah, karena dia flipnya sangat flip angle-nya kecil, maka dia mampu sensitif terhadap aliran flowing ya, aliran darah, sehingga dia mampu menangkap sinyal di dalam aliran darah, dimanfaatkan sebagai pemeriksaan MRA. Ini untuk pemeriksaan kenik, mampu menambahkan tearsnya dari ini ACL-nya. Oke, kerugian dari gradient echo, sulit untuk menghasilkan pembobotan T2, SNR-nya rendah karena small flip, dan TR sangat pendek seperti dari gambar MRA tadi, di mana background dari jaringannya dia hypo intense, tidak ada gambaran, hanya menampilkan dari flowing aliran darahnya. Magnetic field inhomogeneities karena kehilangan sinyal.
Lebih buruk jika meningkatkan waktu TE-nya, mengakibatkan efek susceptibility dephasing dari water dan fat proton sehingga akan menimbulkan batas gelap di sekitar organ pada water fat interface seperti ginjal, liver, dan limpa. Nah, ini adalah efek dari gradient echo di mana terdapat efek susceptibility seperti blooming ya, seperti ini, nggak ada batasan tegasnya. Nih, jadi tidak bisa dibedakan dia isointen, tapi dia mampu menampakkan dengan baik ini. Ini blooming artifact, magnetic susceptibility. Baik. Masih. Ada yang ditanyakan? Iya. Iya. Jadi itu tergantung amplitude frekuensi yang akan dipilih. Jadi itu sudah by system ya. Ketika makanya proses simming itu sangat penting, penghomogenitas dari medan magnet itu sendiri yang akan mengakibatkan pemilihan slice, di mana dia tidak perlu menggeser pasien, hanya cukup mengatur dari amplitude, dari slice selection, dari precessional frekuensi yang akan dipilih pada posisi mana sih dia akan diambil potongan tersebut, sehingga nanti bisa jadi apakah dia nanti pada B plusnya atau B minusnya pada saat pemilihan slice selection-nya di situ. Agak kurang ya? Saya bingung gambarnya nih. Nah, kalau di sini saya nggak bisa gambar, kalau di record saya bisa gambar. Ya makanya kalau saya di kelas kan biasanya gambar tuh. Kalau di sini makanya saya kalau ngerekam dulu, kalau ngerekam baru saya bisa ngotak-ngatik gambarnya tuh. Tapi kalau di sini bingung gambarnya. Emang harus digambarkan, itu emang agak sulit kalau nggak digambarin. Tapi bisa disesuaikan di bahan bacaannya Mas, yang buku MRI ini praktis itu udah ada kok. Tinggal bahasa saya yang emang agak sulit menyampaikan dipasin ke situ. Jadi dia enggak ya. Iya, bisa diartikan seperti itu, tetapi yang central point isocenter pada pertengahan medan magnet. Jadi karena itu dia tidak, misalnya kan tadi kan misalnya nih
dia nggak isocenter nih, naruhnya nggak isocenter pada pertengahan B0-nya ya, kan kalau B plus 1 ada ke atas, B minusnya ke bawah, maka disesuaikan dari amplitude Larmor frekuensinya, jadi menyesuaikan di situ. Jadi Larmor frekuensinya kan otomatis berubah, Mas. Gitu. Iya, posisinya kan misalnya di B minus tadi frekuensi Larmornya menurun, kalau B plus frekuensi Larmornya meningkat. Nah, disitulah dia menyesuaikan frekuensi Larmornya itu. Gitu. Ya. Oke, udah siap ini UTS. Habis ini ada kuliah nggak, Mas? Teman. Oh, saya pikir nggak ada, nanti langsung dikumpulkan jam maksimal 3:30. Pilihan ganda toh. Kayaknya berapa ini tadi ya? Untuk boleh nanya nggak, Pak? Hah? 65 doang. Wow. Habis nanti aja. Oke, ya silakan. Pak, mohon izin mau tanya dikit aja, Pak. Ini Pak, mengenai yang flip angle, Pak. Iya. Jadi pada gradien echo ini kita memainkan di flip angle-nya ya, Pak. Tapi flip angle-nya ini di pembobotan di T1 sama T2 gitu berbeda ya, Pak, gitu ya? Iya, berbeda, Bu. Dia jadi tergantung flip angle-nya TR dan TE-nya yang diatur. Protein density sama T2 itu flip angle-nya hampir sama untuk mencapai TR yang sama juga, Pak. Tergantung dia mau pakai yang mana flip angle-nya. Yang intinya kalau di gradien echo T2 dan T1 dan proton density, nah itu dia tidak sama dengan 90. Jadi lebih kecil dari itu. Dari 180. Tidak menggunakan 180 itu. Pak, mau tanya dikit, Pak. Ya. Pak, kalau spin echo dan long TE sama long TR itu akan menghasilkan T1W, T1WI atau T2WI, Pak? Ulangin lagi, Mbak. Bingung saya. Spin echo dan long TR itu menghasilkan T1WI atau T2WI yang Bapak tadi jelaskan di PPT itu, Pak. Bisa pelan-pelan, Mbak? Spin echo dan long TR apakah menghasilkan gambar T1WI atau gambar T2WI? Long 1 TR, long 1 TE. Spin echo, Pak. Spin echo apakah menghasilkan Spin echo, long long TR, apakah itu menghasilkan gambaran T1WI atau T2WI? spin echo menghasilkan T2WI atau T1, Pak. T1. Nah, spin echo itu ada T2 dan T1, Mbak, masing-masing. Jadi ke T2-nya dulu dan T1-nya dulu dipahami. Gitu. Jadi ada T2 spin echo, ada T1 spin echo. Gitu. Pak Heri, Ya, izin konfirmasi, Pak. ya konfirmasi silakan, Pak. Kemarin videonya kan udah dilihat, Pak ya.
Untuk gambaran vektor antara spin echo T1 sama T2, Ya. kan masing-masing fat sama CSF itu akan mengalami decay, Pak. Kemarin Bisa diulangi, Pak? F sama CSF pasti akan mengalami decay kan, Pak? FET sama CSF akan mengalami decay ya, sama-sama. Ya, kemudian kemarin yang Bapak bilang untuk itu kan dia F menurun lebih cepat, CSF lebih lama. CSF lebih lama ya. Nah, ketika proses decay kemudian ditangkap oleh reservoir coil. Iya. Nah, yang kemarin Bapak jelaskan itu yang CSF itu ditangkap oleh reservoir coil, sedangkan yang FET-nya itu masih seluruh hingga tertangkap oleh reservoir coil, betul begitu, Pak? Jadi di T2 itu di mana FET-nya dia long magnetisasinya dia lebih cepat regrowth-nya ke atas sehingga tidak terjadi net magnetisasi transfer sehingga dia tidak ditangkap, Pak. Sehingga dia hipo. Berarti berlaku juga untuk T1 saya ketika CSF-nya masih decay, sedangkan si FET-nya udah mengarah ke longitudinal. Oh, kalau di T1, nah di T1 di mana di CSF itu dia masih decay, nah sementara di FET-nya itu dia regrowth lebih cepat, recovery, maka dia mengalami net magnetisasi transfer, Pak. Jadi dia akan ditangkap. Kalau untuk gradien, Pak, ada kurvnya seperti apa, Pak ya? Kurvnya gimana gambarin di sini, enggak? So, jadi kurvnya itu separuh dari 90, setengahnya dari 90. Jadi bagian region yang atas dia S sinyal intensity, bagian yang bawah yang biasa X itu dia alpha. Jadi sinyal intensity-nya tergantung dari alpha yang digunakan. Berarti decay yang pertama ditangkapnya itu CSF, Pak? Decay yang ditangkap di gradien. Betul, Pak? Jadi di dalam gradien echo itu di mana masing-masing antara FET dan CSF ini dia kan masih terjadi net magnetisasi transfer di mana masing-masing, di mana T1 dia long magnetisasinya itu panjang, nah sisanya itu maka keduanya karena diberikan radiofrekuensi yang pendek, makanya masih bisa ditangkap keduanya, Pak, di receiver coil itu. Ya kan dia nggak full magnetisasi yang di T1-nya itu. Karena tidak full magnetisasi, makanya dia tidak benar-benar misalnya yang satu hiper, yang satu hipo enggak, tapi keduanya masih ditangkap sehingga dia tidak bisa dibedakan yang seperti efek tadi yang gambaran kontras tadi, sehingga tampak iso intens. Kadang terjadi hal seperti itu. Kontrasnya hampir sama, Pak, begitu, Pak? Nah, dia kontrasnya hampir sama, agak inkoheren, tidak dapat dibedakan kekurangannya gitu. Ya, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Oke. Kalau TR yang panjang itu akan mempengaruhi T1 kontrasnya. TR yang pendek juga akan mengurangi T2 kontrasnya. Itu keduanya dipengaruhi proton density ya, Pak? Proton density dipengaruhi TR dan TE-nya, Pak. Bukan TR dan TE mengaruhi proton density. Oh, kebalik. Oke, cukup sekian ya. Saya akhiri pertemuan ini. Nanti berikutnya untuk lebih detail memang harus pakai kelas sih biar bisa gambar ya. Oke, baik. Lebih enak, Pak. Bisa gambar-gambar.
Iya sih. Nanti mungkin Pak Tregan mungkin, kalau Pak Tregan mungkin bisa gambar kali di rumahnya ya. Ada papan tulis di rumahnya mungkin. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya, mungkin banyak, kelebihan mungkin dari kebetulan saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Besok minggu depan UTS apa ini ya? Apa dikerjakan di rumah? Dikasih sehari itu ya? Kasih diawasi ya? Diawasi nggak? Kerjakan di rumah aja, Pak. Oke, baik. Dikirim hari ini aja, Pak. Dikirim aja sekarang apa-apa, Pak. Depan dikirim. Jangan lagi kuliah, jangan. Terganggu. Maksimal jam 12 malam pengiriman, Pak. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya kabari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Gimana ini? Alhamdulillah. Senyumnya Rina tuh Memang luar biasa settingannya. absen. Ya, terima kasih. Cakep ya. Cantik. Screenshot. Sekarang aja. Nah, yang nanya super hari ini Kiki, Angri, Ini pada keluar ya, banyak banget. Pak. Teman-teman pada keluar ini ya. Kalau kita yang radioterapi bingung, apa mau ditanya? Bingung dari tadi. Pertanyaan T1 T2 aja apaan kagak ngerti gua. Ada lagi T2 star apaan? T2 aja kagak paham. T2 telur bukan telur. T1 T2 apaan? Kagak paham gua mah. Kedua karetnya 2. Halo Pak, bentar. Ini malah pada keluar ya? Belum di absensi mau di screenshot malah. Oh iya, panggil lagi. Iya, ya. saya sampaikan malah. Infokan di WA aja. Ya, balik lagi. Iya, ini malah pada keluar ya. Saya mau nanya T2 tuh apaan T2? T2 bintang, T1. T2 itu di Ropita, Bang, telur tahu, makan nasi di Ropita. Itu yang goreng T2 star pula apa itu? Kagak ngerti gua. Nah, malah makin banyak yang keluar nih. Udah foto aja sejadinya, Kang Daus. Beneran nggak apa-apa, ini cuma 34 doang. 35. Kopi pakai kopi, Pak. Nah, gini. Apa nih? Masih 35 banyak doang. yang masuk tuh, masih banyak yang masuk. Di WA aja masih banyak yang masuk. Ditunggu sebentar lah biar lengkap ke Pak Guntur nanti. Oh, ada yang masuk lagi Iya. tuh. Iya, makanya. Ya biar enak ke Pak Guntur nanti. Iya, betul, siap. Infokan aja di grup suruh balik lagi. Iya. Itu Mas Fadli di mana itu, di hutan atau di mana Mas Fadli? Enak bener itu. Rumah, Pak. Ini terkait tugas mau saya WA dulu apa gimana ke Pak Heri? UTS Baiknya tadi. di WA dulu lah. Di WA aja. Pak, apa namanya? Hari ini lah kita ya. kumpulin jam 12 maksimal. Semalam aja bisa kita kok. Siap. kan Enak ya ngomong ya, semalam bisa ya. Semalam aja bisa sampai 12:30 kita kan. Iya. Belum pada yang masuk lagi nih. Kita harus mengikuti semangatnya Mas Kiki nih. Mas Kiki semangatnya luar biasa nih. Jadi panutan bener deh. Tadi saya udah screenshot sih, lagi saya cek lagi nih. Mana tadi ya? Udah lo pakai yang tadi aja kalau ini. Ini mah masalahnya cuma 34 doang.
Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Yuk. Oke, terima kasih Pak. Izin pamit semua.